Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan lahir maupun batin untuk kita semua. Selamat malam yang berbahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada malam kesempatan kali ini. Izinkanlah saya berbagi cerita lagi tentang kehidupan, yang mana temanya itu adalah lembaran hidup yang baru. Tak lupa ditemani dengan secangkir teh hangat. Membuka lembaran hidup baru seringkali dikaitkan dengan hidup baru, seperti saat kita baru lulus kuliah, baru menikah, atau masuk perusahaan yang baru, berpindah tempat, berpindah rumah, atau berpindah wadah gitu kan. Seperti halnya memasuki tahun yang baru, tahun sekarang ini di 2024 ini. Ya, itu bisa dikatakan lembaran hidup baru, namun bukan hanya itu saja. Kita itu harus bisa membuka lembaran baru itu bahkan tiap hari. Ya, tiap hari. Lembaran hidup baru bukan berarti sekedar hidup yang baru atau hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Membuka lembaran hidup baru bukan hanya setelah terjadi perubahan. Justru membuka lembaran hidup baru itu adalah momen perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, yang ada itu yang mau memperbaiki dirinya, yang selalu berusaha ke arah situ. Jadi tentunya kita bisa membuka lembaran hidup baru setiap hari agar mendapatkan momen-momen perubahan setiap hari, yang artinya perbaikan diri setiap hari. Kan gitu. Membuka lembaran hidup baru juga itu artinya seperti kita itu menutup lembaran lama, bukan menutup ya. Apa ya bahasanya? Memperbaiki dari kehidupan sebelumnya gitu kan. Tidak peduli bagaimana lamanya masa lalu, hidup dipenuhi dengan dosa, kegagalan, ataupun dengan keterpurukan. Kita harus mau dan bisa untuk belajar memperbaiki, menutup lembaran lama itu ke langkah menuju yang lebih baik di masa yang akan datang, di masa depan. Karena jika kita terus ingat gitu kan, terus menatap lembaran lama, maka kita tidak akan ada waktu untuk membuka lembaran baru yang justru yang terpenting bagi kehidupan kita selanjutnya. Bagaimanapun perbuatan kita ataupun kekurangan kita di masa lalu, itu adalah suatu pembelajaran juga. Apapun masa lalu kita gitu kan, baik buruknya juga ada pembelajarannya. Namun harus ingat, Allah itu Maha Pengampun,
maha penyayang, maha kasih, maha segala-galanya. Allah itu maha adil. Jadi kita itu jalan aja. Saya juga bukan orang suci. Saya nggak mau, bahkan kalau harus kelihatan sok suci gitu kan, apa adanya aja gitu kan. Namun kita juga harus mau berusaha memperbaiki diri. Allah itu maha pengampun, tenang aja. Bukan tenang, kita itu gak usah terlalu terpikirkan terlalu menyalahkan dia, atau yang udah itu ya udah, itu pembelajaran kita gitu kan. Karena kata Allah juga ada tuh di surat Al-Zumar ayat 53. Saya sengaja ini catat ayat Qur'annya itu karena saya juga pelupa. Itu di situ, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi gak ada yang sempurna itu. Yang ada itu yang berusaha memperbaiki diri kan, apapun levelnya. Saya tuh temui orang-orang itu, ada yang level ini, level itu, level ustadz, level semua. Tapi bukan saya maksudnya menjelekkan. Manusia itu gak ada yang sempurna. Mungkin kamu itu berhasil dalam hal ini, kamu baik dalam hal ini, tapi dalam hal B-nya itu kamu belum tentu baik. Ada orang yang lebih baik dari kamu, bisa aja kan gitu. Itu benar, kenyataannya kayak gitu. Susah kita itu untuk menjadi sempurna itu. Makanya gak ada yang sempurna, yang ada itu yang mau berusaha. Jadi masa lalu itu pembelajaran untuk bekal di masa yang akan datang. Kita membuka lembaran baru dengan tekad dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di surat Al-Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika kita udah bertekad lebih baik, bertekad untuk meraih pencapaian yang luar biasa, bertekad untuk meraih prestasi, bertekad untuk memberikan kontribusi kebaikan untuk sesama kita, untuk keluarga. Jangan lupakan kita itu untuk bertawakal juga kepada Allah. Jadi bertawakal itu juga kita itu penting banget gitu kan. Kalau kita ngaku bertuhan dan beragama, ya kita harus libatkan Tuhan terus. Kalau ngaku beragama, karena agama itu hakikatnya itu apa? Tidak kacau, bukan malah tambah kacau, bukan tambah buruk, tapi lebih baik lagi gitu kan. Makanya yang ada itu manusia yang mau memperbaiki dirinya, yang terus berusaha kan gitu. Saya juga bukan orang paling benar. Saya bercerita
berbagi suatu katakanlah ini pengetahuan atau ilmu gitu kan. Dan ini juga terjadi juga sama perjalanan hidup saya gitu kan. Saya juga pindah wadah yang tadinya di kampung terus atau istilahnya menog, sekarang pecah telur ke luar negeri. Tentunya membawa harapan, membawa keinginan, membawa impian. Karena keinginan itu ada untuk kita juga, ada juga buat keluarga, ada juga buat orang lain. Tentunya ketika harapan itu kita mulai, kita juga harus siap juga dengan pengorbanannya. Dan semakin impian itu besar, jangan kaget juga kalau pengorbanannya juga harus besar gitu. Kalau besar, saya juga pindah wadah ini, merantau lah gitu kan. Saya juga shock banget, kaget. Saya juga harus beradaptasi dengan segalanya. Istilahnya itu kalau sekolah itu udah SMA balik lagi ke SD. Enak gak enak, mau gak mau, pokoknya harus bisa menyesuaikan, menyeimbangkan, mempertanggungjawabkan. Dan alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh di situ Allah itu menunjukkan kebesarannya banget terhadap saya. Dari saya mulai berangkat sampai sekarang detik ini saya berada di sini itu. Dan Allah itu satukan saya dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin, itu atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada keridhaan darinya mustahil gitu kan. Pasti ada penghalangnya yang pas tentunya saya nggak bakal ada di sini untuk saat ini gitu kan. Makanya ini saya juga sebutnya itu adalah lembaran baru juga buat saya. Kehidupan baru, wadah yang baru, pekerjaan yang baru, semua dunianya yang baru gitu kan. Atas keridhaan Allah, alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dan mereka itu sengaja Tuhan kirimkan, Tuhan libatkan di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan saya pun merasakan seperti keluarga, bukan orang lain gitu. Alhamdulillahnya itu mereka itu yaitu di dalam dirinya itu punya sifat ketuhanan. Makanya apalagi kalau belum mengenalnya, jangan sok-sokan kamu merasa sok baik, sok suci, sok apalah gitu kan. Kita itu lihat orang itu jangan luarnya langsung menjudge jelek. Kita lihat dong hatinya, rasanya itu. Apalagi kita sudah mengenalnya, di situ kita akan tahu kan kesejatiannya dari orang tersebut. Makanya janji Allah itu kan, masuklah ke dalam golongan-golonganku. Kalau dalam agama itu, nah ini juga kita saya juga Tuhan giring gitu kan. Tuhan itu masukkan ke dalam golongan-golongan yang emang mungkin insya Allah atas izin Allah juga itu sesuai dengan diri saya juga, orang-orang di sekitar saya. Makanya masuklah ke dalam golongan-golonganku kan gitu. Dalam artian golongan-golongan yang diridhai Allah, yang golongan-golongan yang bisa membawa
kebermanfaatan juga bagi banyak orang, ya insya Allah untuk semuanya juga. Kan insya Allah itu artinya bila ada izin Allah, maka secara logikanya kan yang namanya kebaikan gak mungkin gak ada izinnya. Tapi balik lagi, kepastiannya sih ada di ketetapannya ya di Allah SWT. Kita hanya berusaha, walaupun tidak semua hal baik itu sesuai apa yang kita rencanakan itu, walaupun kadang kita itu ini niatnya baik gitu kan, kadang bisa kita dapat, kadang tidak. Balik lagi, mungkin di situ kan ya belum waktunya atau emang gak ada ridhonya gitu kan. Yang penting tugas kita sebagai manusia ya berjalan aja. Walaupun dalam pikiran kita itu kadang kita itu nggak tahu ke depannya itu mau bagaimana kan. Kadang kita itu nggak ngerti. Karena pahamnya itu nanti setelah terlaksanakan, setelah semuanya bisa terwujud. Tiap orang pasti punya keinginan dan harapan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sesamanya. Dan pasti ada maksud di balik setiap kejadian, di balik setiap peristiwa itu kan. Termasuk saya juga ketika saya ada di sini pasti ada maksud Tuhan buat saya khususnya gitu kan. Dengan harapan saya pun bisa dapat membawa kebaikan juga apa yang sedang terjadi ini untuk semuanya. Bisa tambah maju lagi, tambah berkembang lagi kan, dan dapat bermanfaat buat semuanya. Karena lembaran baru itu yaitu kita harus bisa menyesuaikan, menyeimbangkan, mempertanggungjawabkan. Yang baiknya kita teruskan, yang pernah kita perbuat dahulu, yang jeleknya kita harus berusaha mengikisnya. Untuk sempurna itu nggak mudah, karena yang ada itu kita mau berupaya, berikhtiar. Nanti kemelekatan yang buruk yang masih menempel di dalam diri kita akan lepas dengan sendirinya secara perlahan gitu kan. Dan buat kamu semua, semangat terus atas apa yang sedang kamu perjuangkan juga. Kita saling memotivasi, kita saling mensupport. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan kebaikan, kebermanfaatan atas apa yang sedang kamu perjuangkan dan dapat berhasil. Mungkin cukup sekian berbagi cerita pada malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Baiknya dari Allah SWT, buruknya dari diri saya pribadi. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.